Lewat pertama kali itu No One Left Behind. Gimana caranya kita memandang sama semuanya, nggak peduli laki-laki atau perempuan, nggak peduli anak-anak atau udah dewasa, nggak peduli suku A, B, C, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli dia hobinya apa. Ya udah, kita setara, kita sama-sama manusia dan punya tempat yang sama. Saya memahami setara itu artinya suara kita didengar dan suara kita punya pengaruh terhadap segala sesuatu yang berjalan di sekitar kita. Bisa kehidupan sosial RT, kehidupan sosial komplek, dan sampai yang lebih besar kehidupan bernegara gitu. Rasa semua setara tuh sebetulnya sesuatu yang menurut saya secara alamiah itu udah inherent di dalam tubuh kita begitu, di dalam pemikiran kita sejak lahir. Karena sejak lahir seharusnya kita berpikir bahwa semuanya sama begitu. Apakah kita lahir sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Amerika atau sebagai orang India, itu seharusnya sama. Jadi setara itu bukan hanya setara dalam keinginan memperoleh hal yang sama despite gender, tapi juga kesetaraan di dalam perlakuan terhadap setiap orang, apakah itu berbeda agama, berbeda ras, berbeda etnik grup, berbeda gender, berbeda apapun, itu setiap perbedaan, termasuk perbedaan pemikiran politik, itu seharusnya diterima sebagai setara dan sesama manusia. Semua setara berarti siapapun mereka, suku, agama, ras, maupun kepercayaan, maupun identitas seksual, dan lain-lain, gender, mereka semua setara. Memiliki hak yang sama, hak asasi yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan semua hak-hak dalam hidupnya. Pembela HAM itu punya peran sentral kan di pemajuan, penegakan HAM. Nah kalau kita aja nggak dukung, gimana mereka bisa bekerja dengan baik, gimana caranya HAM bisa ditegakkan, bagaimana HAM bisa dimajukan kalau kita aja nggak dukung. Ya walaupun dukungan kita cuma sekedar mention di Twitter atau cuma sekedar upload di Instagram, nggak apa-apa. Yang penting kita dukung semua kerja-kerja pembela HAM. Kita sebagai manusia harus menghargai hidup, menghargai manusia, dan menghargai suara manusia. Makanya kita menghargai para pembela HAM. Pertama-tama tentu yang kita harus dukung adalah mereka yang tertindas ya. Mereka yang mengalami ketertindasan, mereka yang mengalami perlakuan yang semena-mena. Apakah oleh sekelompok orang atau bisa saja oleh state gitu ya. Tetapi biasanya memang yang membela pun biasanya juga akan mengalami entah pelecehan atau bahkan penyerangan atau bahkan bisa sampai dibunuh gitu, dan itu sudah terjadi ya, di negara kita sudah terjadi, di Indonesia. Jadi para pembela HAM ini tentu saja harus dibela. Dan tadi di dalam diskusi juga harus dibahas bahwa harus diciptakan pasal-pasal yang bisa membela mereka, sehingga ketika orang ingin menyampaikan kekecewaan atau kritik terhadap satu tindakan penindasan, itu kita merasa aman, kita bisa merasa menyuarakan dengan aman. Para pembela HAM atau para pembela hak asasi manusia perlu didukung karena mereka juga bisa jadi adalah kita sendiri ya. Karena pembela HAM itu adalah siapapun yang tidak diam saja saat ada diskriminasi HAM, saat ada orang yang hak-haknya tidak dipenuhi, dia melakukan sesuatu, dan itu bisa jadi kita juga. Kita perlu bersolidaritas pada para pembela HAM, dan para pembela HAM berhak untuk merasa aman, berhak untuk bebas dari rasa takut, berhak untuk bebas dari atas dasar semua diskriminasi yang bisa menimpanya. Dan sekali lagi, pembela HAM bisa jadi kita sendiri karena semua orang bisa jadi pembela HAM. Sesimpel lakukan apapun itu sesuai dengan
kaidah-kaidah penghormatan HAM. Nggak peduli, kalau Anda hobinya olahraga, ya udah olahraga dengan menghormati orang lain. Kalau Anda hobinya baca buku, nggak apa-apa, hargailah orang lain yang nggak hobi baca buku. Ya sesimpel-simpel itu, nggak perlu sampai harus, ya saya harus jadi aktivis, saya harus jadi kayak Cak Munir atau harus jadi kayak ABC. Yang perannya memang sudah luar biasa, nggak perlu, semampunya aja. Kita semua punya porsi masing-masing. Melibatkan diri dengan segala macam dinamika, dengan segala macam kegiatan yang terjadi di luar sana, jadi kita nggak berfokus pada diri sendiri aja, tapi juga kita lihat di luar sana ada apa sih, dan dengan kita melibatkan diri dengan berbagai macam hal tadi, lama-lama batin kita terasah dan keinginan kita untuk melibatkan diri untuk memberi dampak positif pada segala hal yang berjalan di sekitar kita akan dengan sendirinya bertambah dan terdorong gitu ya untuk melakukan lebih banyak hal. Saya rasa kalau anak-anak muda mungkin yang sama sekali belum begitu memahami, mungkin pada awalnya diberi kesadaran ya, mempunyai kesadaran bahwa pembelaan itu tuh tidak harus selalu yang besar begitu ya. Tindakan-tindakan yang kecil-kecil dari misalnya dari waktu dia SMA atau kuliah, kalau melihat ada teman yang dibully, kemudian dia membela, itu aja tuh sebenarnya udah satu tindakan yang baik ya, bahwa dia membela orang yang diserang habis-habisan, dimob oleh banyak orang gitu. Atau kemudian di sosmed, kan karena biar bagaimana generasi sekarang itu memang tidak bisa lepas dari internet dan sosmed. Nah di sosmed juga kalau terjadi penyerangan-penyerangan digital, itu juga kalau seseorang anak muda membela mereka yang dibully atau bahkan mengalami kekerasan secara verbal atau fisik yang diawali dari digital, itu sebenarnya sudah membela ya. Nah kemudian kalau dia lebih tertarik lebih jauh, tentu saja dia bisa mencari literaturnya, kemudian mungkin bergabung dengan kelompok-kelompok yang mempunyai elemen pembelaan HAM gitu. Tapi di awalnya sebetulnya sebaiknya dari yang keseharian. Siapapun termasuk kaum muda bisa menjadi pembela HAM. Apabila kita baru mulai mendalami isu HAM dan ingin menjadi pembela HAM, mulai dari diri sendiri, mulai dari mencari berita, ya, mendalami informasi yang faktual, dan juga berempati kepada para korban dan penyintas HAM. Ya. Karena sekali lagi yang bisa menjadi korban itu juga kita semua. Tapi yang bisa menjadi pembela juga kita semua. Dari tindakan terkecil, mau di media sosial, kampanye, riset, advokasi, apapun itu, sekecil apapun itu akan sangat bermakna bagi kemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.